Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Video ini kita akan mulai melihat pasangan molekul dan melihat apakah mereka terhubung satu sama lain secara jelas atau secara kurang jelas. Jadi yang di sini mereka tampak seperti molekul yang berbeda. Jadi dorongan nyali Anda mungkin mengatakan bahwa mereka molekul yang sangat berbeda dan tidak akan benar-benar berhenti. Namun kita lihat sedikit lebih dekat. Anda lihat orang yang sebelah sini punya 1, 2, 3, 4 karbon, dan begitu pula sebelah kanan. Dia punya 1, 2, 3, 4 karbon. Yang di kiri punya 2, 4, 6, 7, 8 hidrogen. Yang di kanan punya 2, 4, 6, 8 hidrogen dan mereka mempunyai 1 oksigen. Dan kedua formula molekul untuk kedua benda ini adalah 4 karbon, 8 hidrogen, dan 1 oksigen. Mereka berdua C4H8O. Jadi mereka memiliki formula molekul yang sama, mereka terbuat dari sesuatu yang sama, jadi mereka akan menjadi isomer-isomer. Mereka akan menjadi isomer, mereka adalah tipe isomer yang spesial. Dalam situasi ini kita tidak memiliki ikatan yang sama terbuat dari benda yang sama, tapi ikatannya yang terikat pada apa yang berbeda. Jadi kita menyebutnya isomer konstitusional. Jadi pada dasarnya terbuat dari benda sama, tapi kenyataannya dua molekul yang berbeda. Sebenarnya dua molekul yang sangat berbeda di sini. Sekarang mari kita lihat sebelah sini. Jadi kita lihat molekul ini sepertinya karbon ini adalah kiral, ini adalah karbon asimetris. Dia terikat pada 4 kelompok yang berbeda, fluorina, bromina, hidrogen, kemudian kelompok metil. Begitu juga yang ini, keduanya terbuat dari benda yang sama, Anda punya karbon dan bukan hanya terbuat dari benda yang sama, tapi ikatannya juga sama. Jadi karbon ke fluorin, karbon ke fluorin, karbon ke bromina, kedua karbon ke hidrogen. Kemudian karbon ke kelompok metil keduanya. Tapi mereka tidak begitu mirip. Apakah mereka bayangan cermin? Bukan. Bayangan cermin orang ini akan ada fluorin muncul di sini, hidrogen kembali di sini, kemudian akan bromina mengarah ke sini. Mari kita lihat apa saya bisa dapat dari orang ini ke orang yang itu. Biar saya balik orang ini dulu. Biar saya lakukannya adalah membalikkan untuk melihat cara tercepat saya bisa berpotensi ke sana. Biar saya balikkan seperti ini. Jadi saya akan membelikan halaman, bisa Anda bayangkan saya akan membelikannya seperti ini. Jadi saya akan mengambil kelompok metil ini, menempatkannya pada sisi kanan. Dan bisa Anda bayangkan saya memulainya sehingga akan keluar dari halaman kemudian kembali. Jadi saya memiliki Jadi bila saya melakukannya akan terlihat seperti apakah itu. Saya memiliki karbonnya ini, saya memiliki kelompok metil di situ sekarang. Kemudian ketika saya balikan dia, brominanya ada di bidang halaman. Dan dia akan tetap di bidang halaman, namun saya akan membalikannya. Hidrogen yang ada di belakang sekarang ada di depan. Hidrogen yang sekarang ada berada di depan, fluorin sekarang akan berada di belakang karena saya membaliknya. Fluorin sekarang ada di belakang. Sekarang bagaimana dibandingin itu? Mari kita lihat apa saya bisa sampai ke sana. Nah, saya ambil fluorin ini dan mutarnya ke tempat hidrogen berada. Saya ambil hidrogennya, mutarnya kemana itu terjadi sekaligus tempat brominanya berada. Dan saya ambil brominanya dan memutar ke tempat fluorin berada. Saya paham. Jadi saya bisa membaliknya, kemudian saya bisa memutarnya menurut sumbu ikatan di sana. Dan saya bisa sampai molekul di sana. Jadi meskipun mereka terlihat cukup berbeda, dengan membalikkan dan pemutaran, Anda sebenarnya melihat mereka bahwa adalah sama sebuah molekul. Selanjutnya kita lihat apa yang kita punya di sini. Biar saya ganti warna. Jadi di sini bagian dari kedua molekul ini terlihat sama. Anda memiliki karbon pada mereka. Karbon ini terlihat seperti pusat kiral. Dia terikat pada 1, 2, 3 kelompok yang berbeda. Anda mungkin berkata, oh ini 2 karbon, tapi ini adalah kelompok metil. Kemudian sisinya memiliki semua urusannya. Jadi ini adalah jelas sebuah karbon kiral. Dan di atas sini, di atas yang sama adalah karbon kiral. Dia memiliki hal yang sama. Dia terikat pada 4 hal yang berbeda. Jadi setiap molekul ini punya 2 karbon kiral dan sepertinya mereka terbuat dari hal yang sama. Dan bukan hanya mereka yang terbuat dari hal yang sama, tapi ikatannya juga terbentuk dengan cara yang sama. Jadi karbon ini terikat dari hidrogen dan fluorin,
Dan dua karbon yang lain hal yang sama, kemudian hidrogen dan sebuah fluorin. Karbon ini terlihat seperti hidrogen, dia terikat pada hidrogen dan klorin, jadi ini terbuat dari unsur yang sama dan mereka terikat dengan cara yang sama. Jadi mereka terlihat tapi ikatannya sedikit berbeda. Di sini pada yang satu ini sebelah kiri hidrogennya ke belakang dan di sini hidrogennya di depan. Ini klorinanya di belakang dan di sini klorinanya di depan. Jadi ini terlihat seperti stereoisomer. Anda lihat sebelumnya pada video ini Anda melihat isomer struktural terbuat dari hal yang sama namun semua ikatannya berbeda. Stereoisomer mereka terbuat dari hal yang sama, ikatannya sama namun konfigurasi tiga dimensinya sedikit berbeda. Sebagai contoh di sini adalah karbon ini, dia terhubung ke hal yang sama seperti karbon ini, tapi di sini fluorin di depan dan di sini di luar sini fluorin di depan. Di sini fluorin ada di belakang dan sama untuk fluorin di sini di belakang sini dan dia di depan di sini. Sekarang mari kita lihat apakah mereka terkait dengan cara yang lebih bernuansa. Anda bisa membayangkannya. Menyimpan cermin di belakang, saya kira cara terbaik menunjukkannya, bayangkan menempatkan cermin di belakang molekul ini. Jika Anda menempatkan cermin di belakang molekul ini, seperti apa bayangannya? Jadi jika Anda menempatkan cermin di belakangnya, bayangan cermin hidrogen sekarang akan berada di belakang cermin. Semua molekul ini hidrogen sebenarnya lebih dekat ke cermin. Maka bayangan Anda punya hidrogen yang jelas, kemudian Anda akan punya karbon, dan kemudian Anda punya fluorin berada jauh, dan sama dengan bayangan cermin di sini, Anda akan punya klorin yang lebih dekat dari ini. Klorin berada lebih jauh di belakang, lebih dekat ke cermin. Kemudian Anda akan mendapatkan hidrogen mengarah keluar seperti itu. Kemudian dia jelas molekulnya terlihat persis sama. Jadi bayangan cermin ini yang saya pikir dengan warna putih adalah persis seperti molekul ini. Hidrogen mengarah keluar ke depan, hidrogen mengarah keluar ke depan. Anda mungkin berkata, tunggu, hidrogen ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Tidak masalah, sebenarnya mengatakan bahwa hidrogen mengarah keluar di depan, fluorin mengarah keluar belakang, hidrogen ke depan, fluorin di belakang, fluorin di depan, hidrogen di belakang, fluorin di depan, hidrogen di belakang. Jadi mereka adalah bayangan cermin, tapi mereka bukan bayangan cermin sederhana yang kita pernah kerjakan di waktu lalu, di mana cerminnya begitu saja berada di antara keduanya. Yang ini adalah bayangan cermin di mana Anda tempatkan cermin di atas atau di belakang salah satu molekul. Jadi ini adalah jelas stereoisomer dan kita sudah membawa kata ini sebelumnya, kita menyebutnya enantiomer. Jadi jika setiap ini adalah enantiomer, saya akan bilang mereka adalah enantiomer terhadap yang lain. Mereka adalah stereoisomer. Mereka terbuat dari molekul yang sama, memiliki unsur yang sama, juga memiliki ikatan yang sama. Bukan hanya ikatan yang sama sejauh ini memberi kita isomer, tapi mereka jelas stereoisomer yang spesial disebut enantiomer, di mana mereka sebenarnya bayangan cermin satu sama lain. Sekarang apa yang di sini yang warna biru, seperti sebelumnya, dia seperti terbuat dari hal yang sama. Anda memiliki karbon ini, karbon ini, karbon ini, dan hidrogen di atas, sama juga di atas. Anda memiliki hidrogen, bromina, hidrogen, dan bromina, hidrogen, klorin, hidrogen, klorin, hidrogen, klorin, hidrogen, klorin. Jadi dia terbuat dari hal yang sama, mereka terhubung dengan jelas. Jadi mereka stereoisomer. Nah, kita harus pastikan mereka tidak sama. Mari kita pertama-tama pastikan di sini bukan molekul yang sama. Di sini hidrogen di depan, di situ hidrogen di belakang, di sini hidrogen di belakang, di situ hidrogen di depan. Mereka bukan molekul yang sama. Mereka memiliki tiga dimensi yang berbeda konfigurasi meski ikatan mereka sama. Jadi ini disebut stereoisomer. Mari kita lihat apakah mereka enantiomer. Jadi kita lihat dia seperti ini. Anda simpan cermin di sini, Anda tidak akan melihat orang di sini, kemudian Anda akan punya klorin di depan dan hidrogen. Jadi Anda tidak akan mendapatkannya jika Anda simpan cermin di sana, tapi jika kita melakukan yang sama sebelumnya, jika Anda simpan cermin di belakang, fokuskan pada orang ini dan saya hanya fokus pada benda yang maju mundur. Itu yang relevan jika cermin berada di belakang molekul. Jadi jika cermin berada di belakang molekul, bromina ini sebenarnya lebih dekat ke cermin daripada hidrogen itu. Jadi bromina sekarang berada di depan, hidrogen berada di belakang, hidrogen yang ini berada di belakang. Saya mencoba untuk melakukan semacam bayangan cermin. Jika sulit untuk mengonsepkannya, kemudian itu akan terlihat sama. Kemudian klorin ini sekarang akan berada di depan dan hidrogen ini sekarang berada di belakang dalam bayangan cermin kita. Anda bisa melihatnya. Kemudian kita punya satu lagi, dan klorin lebih dekat ke cermin seolah berada di atasnya.
Jadi pada bayangan cermin dia akan mengarah keluar dan kemudian hidrogen ini mengarah ke belakang. Sekarang mari kita lihat apakah bayangan cermin ini kita sama. Jadi bayangan cermin bromina mengarah ke depan, hidrogen ke belakang. Kita punya hidrogen jadi bayangan cermin kita punya hidrogen di belakang, klorin di depan, sama di sana. Sejauh ini nampak seperti bayangan cermin. Kemudian pada kelompok terakhir di sini klorin di depan, hidrogen di belakang, tapi di sini kita punya klorin di belakang, hidrogen di depan. Jadi bagian ini Anda bisa memikirkannya seperti ini. Ini adalah bayangan cermin dari ini, bayangan cermin dari yang ini, tapi bukan bayangan cermin dari yang itu. Tapi ketika Anda punya stereoisomer yang bukan cermin, ketika Anda punya dua stereoisomer yang bukan cerminan satu sama lain, disebut diastereomer. Saya selalu kesulitan mengucapkannya, biar saya tulis. Ini adalah diastereomer, yang pada dasarnya dibilang ini stereoisomer yang bukan enantiomer. Ini yang dimaksud semua ini stereoisomer bukan enantiomer. Sebuah stereoisomer baik menjadi sebuah enantiomer atau diastereomer. Sekarang kita kerjakan yang terakhir ini. Mari kita lihat, kita punya cincin cyclohexane ini. Mereka memiliki bromo pada kelompok nomor 1, nomor 2, tergantung bagaimana Anda memikirkannya. Sepertinya mereka adalah bayangan cermin satu sama lain. Kita bisa menempatkan cermin di sana, mereka jelas seperti bayangan cermin. Dan kita ini adalah karbon kiral. Dia terikat pada satu kelompok karbon yang berbeda dari kelompok karbon ini. Kelompok karbon ini memiliki satu bromina, kelompok karbon yang ini tidak. Dia hanya punya sejumlah hidrogen di atasnya. Jika Anda memacam ke arah itu, hidrogen ini kemudian bromina, jadi itu adalah kiral. Kemudian alasan yang sama, itu adalah juga kiral. Dan jelas yang satu ini adalah kiral, itu adalah kiral, tapi jika Anda pikir mereka adalah bayangan cermin satu sama lain, mereka masing-masing punya dua pusat kiral atau dua karbon kiral. Tapi jika Anda pikirkan, yang harus Anda lakukan adalah membalik orang ini, dan Anda mendapatkan molekul ini adalah molekul yang sama. Jadi molekul yang sama ini menarik, kita melihat saat pertama kita mempelajari kiralitas. Meskipun kita punya dua pusat kiral, ini bukan sebuah molekul kiral. Ini adalah benda yang sama seperti bayangannya. Ini adalah superimposable pada bayangannya. Ini adalah superimposable pada bayangannya. Jadi meskipun dia punya karbon kiral dalamnya, bukanlah molekul kiral. Kita menyebutnya senyawa meso. Dan kita mengarah ke salah satu dari mereka karena mereka benar-benar senyawa yang sama. Ini adalah senyawa meso. Dia memiliki kiral, dia memiliki pusat kiral, dia memiliki karbon kiral. Saya pikir Anda bisa sebut itu, tapi ini bukan sebuah senyawa kiral. Dan cara untuk menangani ini cukup mudah, bahwa Anda memiliki pusat kiral, tapi ada sebuah garis simetri di sini. Pada garis simetri ini, kedua sisi senyawa ini adalah bayangan dari masing-masing. Sekarang ini bukanlah molekul yang sama. Jika saya ubah itu menjadi fluorin dan saya ubah menjadi fluorid, dan mendadak Anda tidak memiliki simetri ini adalah bayangan, tapi mereka tidak menjadi superimposable. Jadi jika itu adalah fluorin, ini akan menjadi enantiomer, dan ini tidak akan menjadi satu senyawa meso. Ini akan menjadi dua enantiomer yang berbeda, dan salah satu dari mereka memiliki arah R dan salah satu dari mereka memiliki arah S jika kita mengacu pada konvensi penyamaan yang kita pelajari. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.